Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruangannya podcastnya, yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Ya, ya. Menyayangkan memberikan ruang itu, karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah gitu. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni Bakri ya. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang tadi anggota tadi yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan gitu. Nah, tentu pertanyaannya adalah anggota ini benar-benar ada atau enggak kan gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya dia dengan Rosan itu loh ya. Tapi intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk melanjutkan proses itu. Bahkan lari ke Rusia. Ya, baik. Kita bertemu kembali guys. Bersama saya Medi Muningka. Kita masih di Med Channel. Kali ini masih dengan narasumber yang luar biasa, Mr. Q. Tentunya dengan berita terupdate. Masih baru guys. Jadi kita penasaran, kita langsung saja saksikan. Let's see and play. 3, 2, 1, let's go. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan Ahmad Sahal. Saya sekarang bersama Mr. Q lagi nih, mumpung masih cuti. Halo Mr. Q. Tempatnya cutinya ditambah gara-gara Mas Ahmad Sahal. diperpanjang. Iya. Nah ini karena saya pengen membicarakan hal yang menarik nih, kan topik politik ini selalu menarik nih untuk kita bincangkan nih. Betul. Jadi kemarin kan saya menyimak podcastnya Bang Akbar Faisal ya, AFU, Akbar Faisal Uncensored gitu. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, deh ceritanya. Gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Tapi intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk melanjutkan proses itu. Bahkan lari ke Rusia. Ada narsumnya Mas Hasto sama Bu Koni. Kan ada 3 hal sebenarnya yang menarik itu. Jadi menurut Bu Koni di dalam podcast itu dia mendapatkan info dari sumber intelijen atau siapa nggak tahu, atau dia nyebut aparat yang tapi tidak didisclose siapa. Anggota, ya betul anggota. Bahwa Mas Hasto akan segera ditersangkakan karena kiprahnya di pilkada. Jadi ini terkait dengan pilkada ini, Mr. Q. Dia ke Sumatera Utara, ke Jawa Tengah, kemana itu. Jadi
gara-gara itu akan ditersangkakan. Ya. Terus kemudian Mas Hasto bilang cerita bahwa dia nggak takut. Ya. Nah, dia mengutip Bung Karno lah, pokoknya suasana perjuangan dulu, membela kemerdekaan. Ya. Nah, itu dia nggak gentar, dia akan melawan. Nah, gitu. Terus dia juga menyebut tentang Jokowi sebagai raja Jawa yang pengen mempertahankan kekuasaannya gitu kan, dengan segala cara memanfaatkan apa yang dia sebut sebagai partai coklat, polisi gitu, parcok istilah dia itu, untuk mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Terus kemudian dan itu sudah dilakukan sejak dulu, termasuk waktu zaman Anies. Dia nyebut soal kriminalisasi Anies oleh Pak Jokowi melalui Formula E. Jadi ada soal dia mau ditersangkakan, terus ada soal kriminalisasi Anies, terus yang ketiga soal partai coklat itu, yang menurut dia menggunakan Pak Jokowi dan pemerintahan sekarang gitu ya, menggunakan partai coklat untuk mempertahankan inilah cara-cara untuk jegal PDIP terutama gitu. Komentar Mr. Q apa terhadap lagi-lagi komplimen dulu untuk Farid Zakaria Indonesia. Dengan kemampuan untuk merumuskan secara concise dan akurat ya sebuah dialog yang panjang. Terima kasih. 1 jam lebih yang bikin ngantuk. Ngomong-ngomong, Farid Zakaria Indonesia ini juga kayak Farid Zakaria di Amerika. Di Amerika, itu. Pintar nulis juga memang. Iya, betul. Pintar. Walaupun saya udah lama nggak baca tulisannya. Tulisannya juga lucid, jernih. Oh iya. Bagus. Maksudnya Farid Zakaria yang ini. Oh, yang ini ya. Nanti. Udah akan lama. mengikuti jejak Farid Zakaria yang asli. Kita tunggu tulisannya kayak dulu. Ya. Jadi ini Mas saya lihat sebagai Dirty Vote jilid 2 ini. Dirty Vote muncul lagi. Ya, muncul lagi, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu kan aktornya ada 3 orang ya, Fitri Susanti, kemudian Uceng Gajah Mada itu siapa namanya? Zainal Arifin Mokhtar, dan yang dari Padang itu? Ferry Amsari gitu. Kali ini aktornya 2. 3 juga kalau dimasukkan Akbar Faisal. Ya, 3 berarti 3. Iya, 3. Nah, masalah dirty vote itu apa? Dirty vote yang muncul menjelang Pilpres ya, tahun 2024. Masalahnya apa? Di sana terlalu banyak asumsi, terlalu banyak kritik, dan banyak inakurasi data. Contoh asumsi dan sekaligus juga inakurasi data yang paling menonjol ya, yang saya ingat ya, karena itu udah lewat tuh. Seolah-olah PJ kepala daerah itu adalah desain pemenangan untuk Prabowo dan terutama Gibran. Dari Pak Jokowi yang waktu itu adalah presiden. Mereka itu tidak akurat sama sekali, kurang riset, kurang data, dan buat saya ini menyedihkan karena ini para doktor. Bukan di sini tempatnya. Kalau main piano, tutnya yang dipencet, bukan papannya ya. Bahwa yang namanya PJ itu atau pemilu serentak itu, pilkada serentak itu adalah desain dari DPR, partai politik, dan sudah lama sekali 2016. Belum tahu juga 2024 itu calon presidennya bakal Prabowo itu belum tahu gitu loh. Iya, belum tahu bahwa itu Gibran. Nah, waktu itu partai politik membuat rencana pilkada serentak yang realisasinya 3 hari lagi ini. Karena mereka ingin satu ya, partai itu tidak terlalu sibuk dengan urusan pilkada tiap hari. Mereka pengen sibuk yang lain. Apa itu tanya partai politik. Yang kedua, mereka ingin agar ada bukan kesinambungan, ada kebersamaan pemerintahan tingkat pusat dengan tingkat daerah itu mulainya itu bareng gitu. Mereka juga nggak membayangkan masalah-masalah yang muncul kemudian yang kita hadapi pada hari ini gitu loh. Termasuk misalnya PJ itu akan dituding sebagai desain politik dan seterusnya. Nah, yang kedua, asumsi-asumsi karena ya memang itu semua berangkat dari kecurigaan ini adalah sebuah desain gitu loh. Ya, padahal itu teknis dan teknokratis saja. Ketika kepala daerahnya sudah berakhir lalu kemudian harus diisi. Nah, diisinya dari mana? Ya birokrasi. Dengan syarat-syarat tertentu, nggak bisa dari yang lain. Karena memang ya sumbernya dari sana gitu loh. Nah, kalau kita bicara Dirty Vote jilid 2 ini, ya, ini kenapa saya sebut Dirty Vote jilid 2? Karena Dirty Vote jilid 1 itu kan dimaksudkan untuk mendelegitimasi Pak Jokowi sekaligus juga mendelegitimasi pasangan
Prabowo dan Gibran 02, gitu. mendelegitimasi Ya, 02 02. juga, gitu. Nah, sekarang wawancara Hasto siapa Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo. Gitu. Mereka nggak mau menyerang 08. Gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya, ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain. Biang kerok desain. 07. Desain ya. Ya. Desain politiknya lah ya, sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi dari 07. Walaupun de facto de jure pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Ya. Gitu. Nah, ini kan aneh kan? Wah, argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo. Gitu Ya, loh. betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari KIM. Yang kedua, ini pancingan politik. Pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap. Dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan. Gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan, gitu ya, mereka berharap bahwa parcok emosi, gitu, dengan Hasto, gitu, betul-betul dikasih pasal, lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar. Ya, front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik. Gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta, gitu. Karena kalau di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu sudah berat, karena kandidat dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Khofifah di Jawa Timur, itu sudah leading jauh dibandingkan dengan Ibu Risma, gitu. Jawa Barat juga. Deddy Mulyadi juga begitu, makin jauh lagi itu, antara Deddy Mulyadi dengan kalau nggak salah calon dari PDI ya JJ ya namanya kalau nggak salah itu makin jauh lagi. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi. Oh no. Jadi sebuah gelombang
politik baru. Gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat Parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Betul, Enggak betul. gitu. Jadi Parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto. Senyum. Iya, coba celananya turunkan. Iya, kan di dalam rumah nggak mungkin ada banjir. Waduh, cocok banget, apalagi bedaknya ini nih. Tuh, jerawat batu bisa kagak kelihatan. Kalau udah sembuh, tuh, bapak sendiri bisa naksir saking cakepnya. Saya cuma pembantu rumah tangga. Hah? Buju buset. Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu, walau alam bisa apa? Ya, itu soal lain. Soal Iya, lain. iya, soal lain itu. Tapi yang menarik tuh berkali-kali itu Mas Hasto tuh nyebut soal polisi itu ya. Pokoknya dia membagi ada 3 itu loh. Ada polisi merah putih, Iya, iya. yang itu adalah Iya. kubu yang kira-kira searah lah dengan PDIP Iya, gitu iya, ya. iya. Terus kemudian Partai Coklat Iya, iya. gitu ya, itu yang Pak Listio Sigit dan pokoknya ini yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Terus yang abu-abu Iya, iya. gitu. Jadi dari segi pembacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen Iya. memecah Polisi. polisi Betul, ya. betul. Ya, walaupun istilah polisi merah putih itu artinya kabinet Pak Prabowo. Iya betul ya. Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruangannya yang ruang podcastnya yang apa ya, yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Ya, ya. Menyayangkan memberikan ruang itu karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah. Ya. Gitu. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni Iya. Bakri, ya. Bakri, ya. Bukan, nggak ada hubungan dengan Abu Rizal Bakri, ya. Iya, betul. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang tadi anggota tadi yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan. Gitu. Tentu pertanyaannya adalah anggota ini benar-benar ada atau enggak kan gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Oh no. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya dia dengan Rosan itu loh Ya, yang dia ditawarin apa tuh saya lupa tuh Ya, pokoknya bahwa dan narasi dia kan bahwa Prabowo akan sampai 2 tahun. Setelah itu kemudian akan Gibran. Jadi ada upaya untuk Prabowo mau Iya. Intinya kan begini, dia itu kan mengklaim dia ketemu dengan bukan itu, dia ditawarin apa gitu dengan Rosan. Oh, wamen atau wakil apa gitu. Itu nanti diperiksa nanti Ya, netizen ya, ya. ya, Tapi betul, intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk Ya, melanjutkan proses itu. betul. Bahkan lari ke Rusia. Awas lo ya. Hah? Berani sama nenek-nenek lo. Kacau. Kim Rajun, tunggu. Lari kemana lo? Hah? Kena gue pencet muka lo. Setelah itu ya. Iya. Ya kayaknya dipolisikan kan sama Pak Rosan ya. Mau, baru mau. Belum ya. Seingat saya baru mau, tapi kemudian tidak dilanjutkan gitu loh. Jadi saya khawatir, ini kan gini, kalau dia sebut nama, dia kan menghindar untuk nyebut nama. Saya khawatir kalau disebut nama, nanti orang itu juga akan membantah gitu loh. Jadi ini suatu diskusi yang dasarnya itu kalau hadis itu lemah ya? Iya, iya betul. Ini lemah. dari segi rawinya, riwayatnya, yang membawakan hadis itu questionable gitu. Questionable gitu ya. Oke, jangan kemana-mana guys. Stay tune here. Kita masih dengan Mr. Q bersama dengan Bung Sahal. Kita relax sejenak. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Sebangsa dan setanah air.
Berita hari ini diawali dengan topik, apakah Anda sudah membayar pajak? Saya hanya mengingatkan saja, soalnya pertama orangnya pernah punya track record omon-omon kayak begitu, betul, gitu ya. betul. Yang kedua, bagaimana kita mengatakan bahwa ini pasti benar, gitu. Nah, lebih jauh lagi, Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut 2 argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama, gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Iya. Nah, memang disertasi dia katakan di situ dia, ini saya baca ya, saya catat supaya jangan salah ya. Oke. Karena bahwa Jokowi itu adalah core elemen dari sebuah kekuasaan yang berakar pada feodalisme, kemudian populisme dan machiavellisme. Apa dasarnya itu polisi atau narket seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Iya, betul. Apa urusannya polisi dengan tersinggung gara-gara disertasi? Apa urusannya? Dan tidak ada pernyataan Pak Polisi sama Nggak sekali ada kan sekarang tentang disertasinya Hasto iya, itu. gitu. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian ya, mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya sudah bertarung saja gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang, ini ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan gitu. Ya, jadi memang gimana ya kalau kita lihat ini, dan yang problematik juga terus adalah juga ada ini, dia bilang ada desain pelemahan KPK itu sudah direncanakan oleh Jokowi untuk supaya kan dia ditanya itu Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi, bukan ditanya. Iya, Mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematis. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK gara-gara terus itu. Ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya dua aman. Bobi dan ini mungkin dan Gibran aman. Iya, gitu. itu memang semua dibawa ke sana gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Iya, betul. Kemudian siapa lagi maju di, termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu loh. Loh, sekarang begini. Iya, di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, Ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Gitu. Jadi intinya sih menurut saya dan dua itu juga argumentasi apa? ini. Masa begitu jadi delik tersangka gitu loh. Iya, apa urusannya? Gara-gara menyebut begitu gitu. Iya, kalaupun misalnya Mas Hasto katakanlah misalnya aktif berkampanye di Medan, berkampanye di mana Jogja atau dimanapun, kayaknya selama ini juga nggak ada ya kampanye-kampanyenya Mas Hasto yang jadi soal, jadi problematik gitu. Betul. Kok seolah-olah beliau sendiri mengatakan bahwa dia berkampanye itu jadi masalah kan enggak kan? Bu Kony kan bilang gini, itu jadi dia ngasih warning si anggotanya itu ngasih warning. Itu kan calon-calon PDIP juga udah pasti kalah lah itu. Makanya di save aja energinya untuk Hasto nggak usah
nggak usah ikut Iya, belain katanya. Betul. Supaya karena kalau belain nanti karena dia belain calon-calon PDIP Iya. itu dia nanti akan ditersangkakan Iya. gitu. Ya, ini kan argumentasi yang juga lemah sekali kan. Iya, betul. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, selama ini kan kampanye berlangsung sebagaimana yang sudah dijadwalkan ya. Jakarta Mas Hasto juga kampanye, mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Mas Pram berkoalisi dengan siapa? Dengan Anies Baswedan. Kayaknya ini pertarungan biasa, masing-masing mengikuti proses debat kandidat. Lalu masing-masing juga mencari jago. Mas Anies mengkampanyekan Mas Pram, Pak Jokowi mengkampanyekan Ridwan Kamil. Ya kan semuanya kan nanti kembali kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan memilih siapa gitu. Jadi sekali lagi memang kelihatan bahwa ini adalah dirty vote jilid 2 gitu loh. Ini adalah hal-hal yang dikeluarkan dalam kerangka untuk meningkatkan membangun front oposisi, dan kalau misalnya betul-betul diproses secara hukum malah justru akan ditunggangi menjadi isu kriminalisasi gitu loh. Yang diproses secara hukum ininya Mr. Q kan dia punya kasus terkait dengan Harun Masuki. Nah itu juga sebetulnya nggak jelas. Dia kan mengatakan saya ini ada isu-isu tertentu nih yang membuat saya ini. Gini loh, Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoaks. Iya. Di Pilpres ini. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok. Jadi memang antara Koni dengan Hasto ini memang sejenis ini. Sejenis ini. Modalnya tuh modal omon-omon dan modalnya itu modal hoaks gitu loh. Nah, balik lagi nih, terpaksa ngulang lagi. Saya juga nggak pernah membayangkan bahwa saya akan membahas ulang ini setelah Pilpres selesai kan dalam konteks pilkada. Bagaimana Mas Hasto menuding saya sebagai istilahnya ya, dalang atau aktor kecurangan. Karena saya sudah tahu bahwa perolehan Ganjar itu 17% kan. Jauh hari sebelum coblosan gitu. Nah, kita kan mengatakan begini, Mas Hasto ini menyebarkan hoaks sekaligus juga korban hoaks. Karena dia mendapatkan informasi itu kan dari X. Di mana di X itu ucapan saya dalam acara TKD 02 Jakarta yang mengutip hasil survei calon presiden di Jakarta, yang temuannya adalah ya Prabowo Gibran sekian, dan itu juga diulangin berkali-kali. Itu di tempat terbuka, dan saya duga itu yang merekam itu adalah wartawan. Ya, ini semua sebetulnya menunjukkan bahwa apa yang ditudingkan Hasto bahwa ini desain kecurangan, bukan kecurangan sama sekali gitu loh. Jadi dia keceleknya tuh banyak. Betul. Mas Hasto ini. Dan itu juga diulangin berkali-kali, diulangin di media yang satu, diulangi media yang kedua gitu. Jadi Mas Hasto ini memang terbiasa memamah biak. Beliau ini konsumen hoaks nomor 1. Konsumen sekaligus produsen hoaks. Nomor 1. Yang terbaru ya yang sebelum ini ya, yang itu loh, dia memutar video rekaman, bukan video rekaman Pak Jokowi itu pidato di depan umum, yang sebenarnya soal apa itu yang katanya ini seakan-akan bocoran. Padahal itu Pak Jokowi ngomong di depan kejaksaan atau KPK gitu kan. Betul. Suka motong konteks beliau ini. Betul. Ini sekjen yang brutal itu. Kan kita istilah dia kepada Hasto kan sekjen yang brutal. Karena suka mengkonsumsi hoaks, menyebarkan hoaks, dan suka menghilangkan konteks gitu. Ya, termasuk soal ini yang poin kedua soal kriminalisasi terhadap Anies itu. Betul. Kan Pak Mahfud sendiri menyatakan kan bahwa justru KPK yang gamang. Iya. KPK itu sudah punya temuan dari BPK gitu kan, tapi KPK-nya sendiri gamang karena setiap mau bertindak selalu dihantam tuduhan kriminalisasi terhadap Anies. Iya. Gitu. Ya, ini kan framing yang dibangun oleh Mas Hasto bahwa ini adalah kriminalisasi oleh Jokowi kepada Anies Baswedan. Padahal kalau kita dengarkan Pak Mahfud ya, sumber datanya dari mana? BPK. Ya kan? Yang kedua, yang melakukan proses hukum KPK. KPK itu kan lembaga yang berdiri sendiri. Betul. Bukan lembaga yang dibawa arahan dari Pak Jokowi gitu loh. Jadi termasuk soal kriminalisasi Anies ini menurut saya sengaja dilontarkan oleh Mas Hasto dalam kerangka apa? Membangun dan memperkuat aliansi antara Anies dengan Ganjar dengan Pramono. Anies dengan PDIP. Iya, jadi lagi balik-balik lagi bahwa
Anies yang dulu ya berbeda posisinya diametral dengan PDI gitu, sekarang sedang disambung-sambungin oleh Hasto karena kepentingan pilkada 27 November yang akan datang gitu. Tiba-tiba PDI yang dulu lawannya Anies Baswedan sekarang jadi pahlawan. Yeay! Pembela pendekar Anies Baswedan. Wow. Gitu. Iya. Gitu loh. Gitu Mas. Jadi pertama kita luruskan ya, kalau ini disebut kriminalisasi oleh Jokowi, datanya dari BPK. BPK mengatakan bahwa Formula E itu tidak memenuhi kriteria untuk pembiayaan pendanaan dari APBD. Ya. Yang kedua yang melakukan proses ini adalah KPK. Gitu. Yang harusnya adalah lembaga independen. Gitu. Jadi, dan kalau kita baca konteksnya, bahwa ini menjelang tanggal 27 November Pilkada, Pramono didukung oleh Anies, PDI berkoalisi dengan Anies, dulu Anies adalah lawan dari PDI. Ini adalah upaya dari dari Pak Hasto untuk mempertemukan minyak dan air. Oh my God! Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah jurus dari PDI Perjuangan, dari Mas Hasto untuk memenangkan pilkada. Itu sebetulnya kesimpulannya. Gitu. Dan kalau menurut Mr. Q, jurus itu seberapa efektif sekarang? Ya kalau kita belajar dari pengalaman di Tivot kan gagal total. Gagal total. Yang kedua, polisi tidak akan terpancing dengan pancingan dari Mas Hasto yang kira-kira tangkap deh saya. Tangkap saya, tangkap gitu kan. Itu dia kan udah mengatakan saya udah siap menyongsong 1 juta peluru gitu. Betul. Saya tahu bahwa saya ini akan menyongsong badai kan gitu kan. Udah gini dia. Gitu. Badainya nggak datang-datang. Angin sepoi-sepoi aja gitu. Ya, badai yang datang cuma dari Mr. Q aja. Oke, itu dia satu pembahasan pemaparan yang luar biasa ya. Kita sangat senang sekali karena mendapatkan informasi yang terupdate, informasi yang luar biasa, karena sudah saatnya kita untuk menyaring berita apapun di luar sana. Jangan terburu-buru kita untuk percaya, karena di Republik ini memang banyak disusupi oleh orang-orang yang sengaja menebar hoax, ya, orang-orang yang ingin provokasi, mempropagandakan politik terselubung. Ada kejahatan di sana, kejahatan yang sangat halus. Jadi kita harus berhati-hati dan teliti untuk menerima berita-berita yang berseliweran di luar sana. Oke? Kita akhiri sampai di sini guys. Kita bertemu lagi next time tentunya dengan berita-berita yang menarik. Salam NKRI, Bravo Indonesia Go, and then God bless us. Thank you.